kuntum Rabbi anzilni munzalan mubarakan anta khairul munzilin wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita, rahmati kita, ridhoi kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita selalu diberi istiqomah dan semangat oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita mendengar bahwasanya seseorang yang sudah beruban atau mulai bungkuk dikatakan tua renta atau dikatakan sudah tua. Jangan pernah percaya saudara kalau ada yang mengatakan saudara sudah tua. Kenapa saudara? Di Madinah, di tempat guru besar saya Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, saat malam Rabu ada pembacaan hadis di situ, kitab Bukhari. Di situ ada seorang yang sudah berumur hampir 70 tahun. Beliau mengatakan, ya Habib, mari ke depan. Habib dari bangsa Al-Muhdar, dari Aden. Sudah biar katanya, kata tamunya, biar yang muda-muda saja ke depan. Nah, ini yang ingin saya bicarakan. Lalu guru besar saya Habib Zaid mengatakan, ya Habib, antum masih muda, nggak percaya? Coba saya mau tanya nih, murid-murid saya ini yang muda-muda ini, yang jujur, kata Habib Zaid. Saya mau tanya, kamu sholat witir semalam berapa? Sambil malu-malu, iya Habib, saya sholat 3 rakaat Habib. Habib, antum yang sudah umur 70 tahun, berapa sholat witir Habib? Alhamdulillah, saya sholat witir 11 rakaat tiap malam Habib. Ini yang mana yang tua ini? Yang masih umur 20 atau 70, antum ke depan Habib. Ayo kamu ke belakang semua ini. Ini yang muda-muda yang sholatnya malas ini, ke belakang semua. Ternyata kalian yang tua, bukan Habib yang 70 tahun yang sholat witir 11 kali. Saudara, jangan pernah percaya kalau sampai dikatakan sudah tua. Kenapa saudara? Karena roh kita ini tidak bisa tua dan tidak bisa muda. Roh kita yang di dalam tubuh kita ini diciptakan untuk kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hanya perpindahan dari kehidupan dunia pada kehidupan akhirat. Roh kita yang di dalam tubuh kita ini saudara, badan ini merupakan kantung yang dirangkum, dirapikan di dalamnya roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anta birruhi la bil jismi insan. Engkau dengan ruhmu, bukan dengan badanmu sebagai seorang manusia. Roh kita yang di dalam tubuh kita ini saudara, tidak ada umurnya. Berapa umurnya roh kita? Tahu saudara sampai? Tidak tahu saudara. Karena roh ini akan masuk ke surga beribu-ribu tahun kalau dia lolos dan selamat. Maka dari itu, tanamkan pada roh kita ini tafaul, niat yang baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kebaikan, tanamkan cinta, sebarkan cinta, tanamkan kebaikan dimanapun Anda berada. Tanamkan kebaikan dimanapun Anda berada. Lepas senyum dimanapun Anda berada. Beri keuntungan kepada siapapun yang Anda bisa membantu orang lain. Saudara, ada pemahaman yang keliru yang perlu diluruskan saudara. Seorang mengatakan bahwasanya
nanti saat saya jumpa Allah saat sudah meninggal. Itu salah, saudara. Saudara, seseorang yang baca Al-Quran jumpa Allah, seseorang yang sholat jumpa Allah, seorang yang zikir jumpa Allah, seorang yang i'tikaf jumpa Allah, orang yang bertasbih jumpa Allah, orang yang sedekah jumpa Allah. Sampean menuntun orang tua yang sudah menyeberang jalan, itu pun sampean jumpa Allah. Sampean silaturahim, sampean jumpa Allah. Sampean ziarah, sampean jumpa Allah. Sampean silaturahim, jumpa Allah. Sampean berbuat baik, birrul walidain, itu pun jumpa Allah. Jumpa, perjumpaan, bangun malam jumpa Allah. Sampai haji jumpa Allah, umrah jumpa Allah, i'tikaf di masjid ini jumpa Allah, sampai zikir, sampai isyraq jumpa Allah. Setiap hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, saudara. Tidak sudah tunggu sampai mati, saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap ingin jumpa kepada Allah, falyamal 'amalan salihan, hendaklah kau berbuat amal-amal yang saleh, amal-amal yang penuh di dalamnya memberikan keuntungan kepada orang lain, amal-amal yang menyenangkan kita, amal-amal yang membuat bahagia kita. Itu semuanya adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara membenarkan sandal di masjid, itu pun perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang membersihkan kamar mandi masjid, itu pun perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bishrul Hafi, seorang ulama besar, selama hidupnya tidak pernah pakai sandal. Kenapa? Karena dulunya mursal, rusak. Apa maksiat, semua maksiat dia lakukan. Sampai datang seseorang ke rumahnya, di situ sudah bau minuman keras menyebar dari dalam rumahnya. Bidu-wanita menari, suaranya sampai melengkek keluar. Akhirnya tanya orang tua tadi, "Ini siapa yang punya rumah ini?" "Yang punya rumah tuan kami, Bishrul Hafi, bos kami." Sampaikan kepadanya. Dan saya mau tanya, ini orang budak apa orang merdeka? Jangan bertanya begitu, ini orang terhormat, pasti orang merdeka, orang bebas ini. Sampaikan dengan kuat kepadanya bahwa dia adalah budak-budakku. Budak-budakku. Artinya apa? Orang tua tadi budaknya sudah tunduk kepada orang tua tadi ini. Diajak sholat, diajak bangun malam, diajak beribadah kepada Allah, sehingga nafsunya sudah menjadi budaknya dia. Sedangkan Bishrul Hafi, budaknya dijadikan pemimpinnya, budaknya nafsunya diturutin, diikutin apa kehendak nafsunya, berarti dia sebagai budak nafsunya. Betul tidak? Akhirnya subhanallah, begitu disampaikan, bos karena mau masuk ke Bishrul Hafi ini harus ketemu dengan pengawal, sekretor, macam-macam, saudara, baru ketemu bos besar ini. Dikatakan bahwasanya tadi ada orang di luar, dia nanya, "Bos ini orang merdeka apa orang budak?" Terus kamu jawab apa? Saya jawab, "Bos ini merdeka, nenek moyangnya merdeka, bos." "Mana orangnya?" katanya. "Itu masih kelihatan punggungnya." Subhanallah, Bishrul Hafi ini tidak cari sandal lagi, dia lari, dia kejar orang itu. Begitu kejar, dia pegang tangannya, dia cium tangannya. "Syekh, apa yang kau sampaikan?" "Yang saya sampaikan seperti yang kau dengar dari anak buahmu." "Ya Syekh, benar ya Syekh, saya budak-budakmu Syekh, saya betul budak-budakmu Syekh, saya selama ini mengikuti nafsu saya yang sudah dijadikan budakmu ya Syekh." Akhirnya dia tobat di tangannya guru ini, dia selalu tidak memakai sandal, sampai jadi ulama besar, jadi wali Allah. Ditanya, "Kenapa kau tidak pakai sendal?" Dia bilang, "Saya malu pakai sendal karena perjumpaan saya dengan Allah saat itu tidak pakai sendal. Saat saya bertemu dengan Allah, saya tidak pakai sendal. Saya malu untuk memakai sendal setelah saya mengenal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Di kota Madinah ada guru besar dari Maghrib, saya jumpa sendiri.
Beliau di kota Madinah tidak pernah pakai sendal. Ditanya kenapa? Bagaimana saya akan pakai sendal? Sedangkan di dalam tanah ini ada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup hatinya saudara, hidup ruhnya saudara. Ini yang sudah hilang di antara manusia, hilang di antara kita saudara. Maka dari itu perjumpaan kita di sini adalah perjumpaan kita bersama-sama kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan ini akan membawakan perjumpaan kita ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan umur kita barokah, anak-anak keluarga kita diberikan oleh Allah panjang umur dan diberikan hidayah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء